Salam sehat dan salam semangat buat semuanya, khususnya para siswa kelas 12 SMA. Bertemu kembali di channel pembelajaran fisika SNA 70 dan pada kesempatan ini materi pembahasan kita adalah khusus mengenai soal dan pembahasan yang diambil dari topik pembelajaran medan magnet di sekitar kawat lurus berarus. Baik, langsung saja kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari soal nomor 1. 3 kawat lurus panjang berarus disusun seperti gambar di bawah ini. Jika I1 2 ampere, I2 4 ampere, I3 8 ampere, dan jarak A 20 cm, tentukanlah arah dan kuat medan magnet di titik O. Diketahui tetapan μ0 sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Nah, langkah pertama adalah karena medan magnet itu termasuk besaran vektor, maka terlebih dahulu kita akan menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1, kawat 2, dan kawat 3 pada titik O. Caranya adalah kita menggunakan yang namanya kaidah tangan kanan, ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kaidah tangan kanan ini kita gunakan untuk menentukan arah medan magnet di sekitar kawat lurus. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan yang berikut ini. Nah, misalnya ada sepotong kawat lurus vertikal, arah arusnya adalah ke atas, maka untuk menentukan arah induksi magnetik di kiri kawat ataupun di kanan kawat, kita pergunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu kita sesuaikan dengan arah arus ke atas, sedangkan arah lipatan jari yang lain itu menyatakan arah medan magnet B. Sehingga semua titik yang berada di kiri kawat atau daerah B itu arahnya adalah tanda dot. Di mana tanda atau simbol dot itu menyatakan arah medan magnet mendekati pengamat atau dengan kata lain keluar bidang pengamatan. Sedangkan semua titik atau daerah Q yang berada di sebelah kanan daripada kawat itu arah medan magnetnya adalah bertanda cross, di mana tanda cross itu menyatakan arah medan magnet menjauhi pengamat, dengan kata lain masuk bidang pengamatan. Sebaliknya, jika arah arusnya sekarang kita balik menjadi ke bawah, maka dengan cara yang sama kita pergunakan kaidah tangan kanan, kita sesuaikan sekarang ibu jari itu searah dengan arus ke bawah. Ya, maka daerah Q atau daerah yang berada di kiri kawat, arah medan magnetnya sekarang menjadi tanda cross. Sedangkan semua titik atau yang berada di daerah P atau di kanan kawat, itu arah medan magnetnya adalah menjadi arah tanda dot. Nah, selanjutnya kita perhatikan, kita akan menentukan arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1, kawat 2, dan kawat 3 dengan jarak masing-masing yang sama pada titik O. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, untuk kawat yang pertama arah arusnya adalah ke atas, maka ibu jari kita arahkan ke atas, maka titik O jika kita perhatikan di sini berada di kanan daripada kawat pertama. Sehingga arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat pertama di titik O itu arahnya adalah cross. Kita buat ini cross B1. Kemudian oleh kawat yang kedua kita arahkan ibu jari sekarang arahnya ke kiri, ya, ke kiri, maka titik O sekarang berada di bawah kawat daripada I2. Maka arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 2 pada titik O itu arahnya adalah tanda dot. Kita buat dot B2. Kemudian oleh kawat yang ketiga arah arusnya ke atas, ya, kita sesuaikan ibu jari ke atas, maka titik O sekarang berada di sebelah kiri daripada kawat I3, sehingga arah medan magnet oleh kawat ketiga di titik O itu arahnya sama dengan dot. Maka kita tuliskan atau kita buat dot B3. Selanjutnya kita akan menentukan nilai masing-masing B1, B2, dan B3. Kita cari terlebih dahulu nilai daripada B1. Akan sama dengan μ0 dikali I1 dibagikan dengan 2VA. Akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I1 sama dengan 2 ampere dibagi dengan 2V dikali A. Kita perhatikan di sini A-nya masih satuan cm, kita ubah menjadi satuan meter 0,2
maka hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 6. Kemudian untuk B2 sama dengan mu0 I2 dibagikan dengan 2VA akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali I2 4 ampere dibagi dengan 2V dikali 0,2 sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. B3 sama dengan mu0 dikali I3 dibagi dengan 2VA akan sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 I3 sama dengan 8 ampere dibagi dengan 2V dikalikan dengan 0,2 hasilnya 8 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Nah, langkah selanjutnya adalah kita perhatikan arah dari medan magnet B1, B2 dan B3. Di sini ada arah yang sama, yaitu arah B2 dan B3 ya, berlawanan dengan arah daripada B1. Nah, karena B2 dan B3 ini satu arah, maka ini harus kita jumlahkan nanti ya, kita jumlahkan ini lalu kita bandingkan dengan nilai daripada B1. Kalau kita jumlahkan B2 dengan B3, maka hasilnya nanti akan lebih besar dibandingkan dengan nilai daripada B1. Maka kita tuliskan karena B2 ditambah B3 lebih besar daripada B1, maka nilai kuat medan magnet di titik O oleh ketiga kawat akan sama dengan selisih dari penjumlahan B2 ditambah B3 dikurang dengan B1. Maka BO akan sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah 8 kali 10 pangkat negatif 6 dikurang 2 kali 10 pangkat negatif 6, hasilnya sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kemudian arah medan magnet atau kuat medan magnet di titik O oleh ketiga kawat itu akan mengikuti atau searah dengan arah yang lebih besar. Dalam hal ini yang lebih besar adalah penjumlahan B2 ditambah dengan B3. Maka arahnya bisa kita tuliskan menuju atau mendekati pengamat. Selanjutnya kita perhatikan soal yang kedua. Dua kawat lurus panjang berarus disusun seperti gambar di bawah ini. Besar arus I1 6 ampere, I2 24 ampere, dan jarak kedua kawat D 12 cm. Tentukanlah bagian A, kuat medan magnet pada titik P yang berada di tengah-tengah kedua kawat. Bagian B, letak suatu titik dengan kuat medan magnet sama dengan 0. Di sini diketahui mu0 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Nah, yang pertama adalah bagian A, menentukan kuat medan magnet di titik P, di mana titik P itu katanya berada di tengah-tengah kedua kawat. Maka kita harus menentukan terlebih dahulu jarak titik P terhadap masing-masing kawat itu akan sama dengan D per 2 ya, akan sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. Nah, sekarang kita gambarkan titik P-nya, jaraknya terhadap kawat 1 dan terhadap kawat 2 itu sama, yaitu sebesar 6 cm. Kemudian kita akan menentukan arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kedua kawat ya. Yang pertama oleh kawat pertama dulu, arah arusnya adalah ke bawah. Maka di titik P arah medan magnet yang dihasilkan adalah dot B1. Kemudian oleh kawat yang kedua di titik P ini akan memiliki nilai arah yang sama ya. Arah yang sama yaitu dot B2. Kita cari nilai daripada B1 sama dengan mu0 dikali I1 dibagikan dengan 2VA. Akan sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 dikali 6 dibagi dengan 2V dikali A. A-nya 6 cm, kita ganti dalam satuan meter 0,06. Maka nilai B1 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Selanjutnya menentukan nilai B2 sama dengan mu0 dikali I2 dibagikan dengan 2VA. Akan sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 dikali 24 dibagi dengan 2V dikali 0,06. Maka hasilnya sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kuat medan magnetik di titik P itu adalah penjumlahan B1 ditambah B2. Kenapa dijumlah? Karena arah dari B1 dan B2 itu adalah searah. Sehingga induksi magnetik atau kuat magnetik pada titik P itu akan sama dengan penjumlahan B1 ditambah B2 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5
ditambah 8 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 10 kali 10 pangkat negatif 5 atau sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 4 Tesla. Kemudian untuk bagian B, menentukan letak sebuah titik di mana kuat medan magnetnya sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini, kalau di antara kedua kawat, ya, di titik manapun jika berada di antara kedua kawat, arahnya pasti semua dot. Yang diminta di sini adalah kuat medan magnetnya sama dengan 0. Yang memungkinkan kuat medan magnet atau resultan medan magnet sama dengan 0, maka arah-arah vektornya itu haruslah berlawanan. Karena di antara kedua kawat di sini searah, maka kita tidak bisa dan tidak mungkin titik itu berada di antara kedua kawat karena searah. Maka kemungkinannya adalah kita harus mencari titik di luar garis hubung ini. Nah, ada dua yang berada di luar garis hubung, yaitu di kiri kawat satu dan di kanan kawat yang kedua. Di mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah kita harus mengukur atau mendekatkan titik tersebut pada kawat yang memiliki arus yang paling kecil. Kalau kita perhatikan di sini I1-nya 6, I2 24, maka yang paling kecil adalah I1. Maka titik itu harus kita letakkan di kiri kawat yang pertama. Kita misalkan titiknya adalah yang ini. Nah, kemudian kita menentukan arah medan magnet oleh kawat pertama, ya, di titik ini, titik yang merah. Itu tandanya adalah cross. Kemudian oleh kawat yang kedua di titik ini arahnya akan sama dengan dot. Ini berlawanan. Ini masih mungkin sama dengan 0, ya. Masih mungkin sama dengan 0, belum tepat akan 0. Sekarang titik ini kita misalkan jaraknya terhadap kawat 1 sama dengan X, ya. Sehingga jarak titik ini terhadap kawat yang kedua itu menjadi, ya, D ditambah dengan X. Nah, kita perhatikan syarat yang menghasilkan B sama dengan 0, ya, di mana vektor daripada B1 dan B2 yang berlawanan ini haruslah sama besarnya. Maka tinggal kita membuat B1 sama dengan B2, ya. B1 itu sama dengan mu0 dikali I1 dibagi dengan 2V dikalikan dengan X. Akan sama dengan mu0 I2 dibagi dengan 2V dikali dengan D ditambah dengan X. mu0 kiri kanan yang di atas ini akan habis, kemudian juga dengan 2V yang di bawah akan habis. Maka akan menjadi I1 6 dibagikan dengan X akan sama dengan 24 dibagi dengan D ditambah dengan X. Sehingga kita peroleh nilai X akan sama dengan 4 cm. Maka titik yang ditanya adalah berada 4 cm di kiri kawat yang pertama. Atau bisa juga sejauh 4 ditambah D. D-nya tadi sama dengan 12, berarti sejauh 4 ditambah 12 berarti 16 cm di kiri kawat I2. Selanjutnya kita perhatikan soal yang nomor 3. Dua kawat lurus A dan B diletakkan horizontal dengan arah arus kawat A menjauhi pengamat dan arah arus kawat B mendekati pengamat seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Kita perhatikan di sini, ini 20 cm, 20 cm, 20 cm, maka jarak ini sekarang membentuk sebuah segitiga sama sisi, ya. Jika IA sama dengan IB sama dengan 4 ampere, tentukanlah kuat medan magnetik pada titik P. Diketahui di sini mu0 sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Arah medan magnetik di titik P oleh kawat A dan kawat B. Nah, kita gambarkan kembali soalnya seperti ini. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, kita sekarang membayangkan ada kawat lurus yang diletakkan horizontal dengan arah arus pada kawat A itu arahnya adalah menjauhi pengamat, ya, menjauhi pengamat. Maka di titik P arah medan magnet yang dihasilkan adalah tegak lurus terhadap jaraknya ini, ya, tegak lurus terhadap jaraknya ini. Maka arahnya adalah seperti ini, dia tegak lurus ini. Ini arah induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat A. Sedangkan oleh kawat B dengan posisi kawat horizontal dengan arah arus menuju
pengamat, maka di titik P arah medan magnetnya sekarang adalah arahnya seperti ini, dengan catatan ini haruslah tegak lurus seperti di sini. Kemudian karena sisi ini sama semua panjangnya, maka ini adalah sebuah segitiga sama sisi, sehingga setiap sudutnya adalah membentuk sudut 60 derajat. Ini 60 derajat, kemudian antara arah medan magnet ya terhadap lengannya tadi atau terhadap jaraknya itu harus 90, ini harus 90 ini, maka di sini 30. Ini juga harus 90, maka di sini harus 30 derajat seperti ini. Sehingga sudut yang dibentuk oleh BA dengan BB sekarang kita jumlahkan ya, 30 ditambah 60 ditambah 30 itu jumlah sudutnya akan sama dengan 120 derajat. Artinya bahwa arah BA dengan BB sekarang membentuk sudut tumpul, maka kita harus menggunakan aturan resultan vektor yang membentuk sudut apit sebesar 120 derajat atau sudut tumpul. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melukiskan arah resultan daripada induksi magnetik pada titik P. Kira-kira seperti ini. Maka sekarang kita proyeksikan ya BA-nya seperti ini. Kemudian kita proyeksikan lagi BB seperti ini. Maka resultan kita tarik dari titik P sampai ke ujung ini. Ya, kita tarik garis lurus. Maka inilah yang disebut sebagai resultan medan magnetik pada titik P. Di mana persamaannya kita menggunakan rumus kosinus ya, maka BP sama dengan akar dari BA kuadrat ditambah BB kuadrat ditambah 2BA dikali BB dikali kosinus 120 derajat. Ingat, kosinus 120 derajat itu sama dengan negatif 0,5. Karena IA sama dengan IB ya, di sini sama-sama 4 ampere dan jarak kedua kawat terhadap titik P ya, ini juga sama. Maka nilai BA itu akan sama dengan BB, sama dengan B. Sekarang kita tentukan berapa nilai B sekarang. Nilai B akan sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2VA sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikali 4 dibagi dengan 2V dikali 0,2. Hasilnya sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Kemudian dari persamaan rumus kosinus ini, karena BA sama dengan BB, maka bisa kita tuliskan BP sama dengan akar dari B kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali B dikali B dikalikan dengan kosinus 120 negatif 0,5. Sehingga BP sama dengan akar dari B kuadrat akan sama dengan nilai B. Nilai B-nya sudah kita tentukan, maka nilai dari induksi magnetik pada titik P oleh kedua kawat itu sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini mengenai soal dan pembahasan medan magnetik yang dihasilkan pada kawat lurus yang berarus listrik. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan terima kasih juga sudah menonton video ini. Jika ada saran atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Tetap semangat dan semoga sukses.